Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Dava. Oke, jadi di sini gua mau bercerita gitu, tentang sebuah konsep yang biasa dipakai oleh kalangan orang yang ingin mengimprove dirinya sendiri agar mereka bisa fokus dengan dirinya sendiri. Oke, mungkin kalian sudah banyak mengenal ya tentang hal ini gitu. Ya, puasa dopamin atau kita sebut sebagai dopamin detox. Saya bercerita bahwa saya selama ini telah salah kaprah dalam menilai, atau saya selama ini telah salah langkah dalam berpikir bahwa sebenarnya tidak semudah itu dalam berhenti dari dopamin instan. Oke, kita mulai ceritanya ya. Jadi, dopamin adalah sebuah hormon ya, yang memberikan kita dorongan untuk agar selalu termotivasi untuk ngelakuin sesuatu. Contohnya, setiap hari kalian bangun tidur, periksa HP. Kegiatan yang remeh bukan? Ya, benar. Katakanlah setiap hari dalam 1 bulan ya. Katakanlah 1 bulan kalian membangun kebiasaan. Setiap bangun tidur kalian ngecek HP. Setelah makan siang kalian ngecek HP. Sebelum tidur kalian ngecek HP. Kegiatan yang remeh. Ya, benar. Jadi ujung-ujungnya kebiasaan tersebut jadi kebiasaan. Akan tapi, yang poin masalahnya di sini adalah terkadang kebiasaan-kebiasaan tersebut bakal mengganggu kinerja fokus kita untuk ngelakuin sesuatu. Ya. Katakanlah kalian ingin belajar itu kan. Kalian ada tugas. Kalian menunda-nunda tugas tersebut. Namanya prokrastinasi. Tapi di video ini tidak akan dijelaskan seperti panjang lebar seperti itu. Kali ini kita akan ngomong dopamin instan aja gitu kan. Katakanlah seperti itu. Kalian ngecek HP setiap hari, kalian ya scrolling sosmed, scrolling TikTok, membuat kalian menjadi pecandu media sosial itu intinya. Nah, tapi yang masalahnya adalah sekarang ini kan banyak gitu orang yang ingin berhenti dari segala situasi yang berbau seperti itu. Mereka ingin terbebas dari belenggu dari media sosial. Ya. Tetapi mereka menurut saya masih salah kaprah dalam mengartikan dopamin detox ini. Jadi yang pertama itu mereka menghilangkan dopamin tersebut secara sepenuhnya. Ini sangat krusial ya teman-teman. Poin utamanya adalah di sini setiap manusia itu memiliki sebuah mekanisme mengatasi kebosanan yang berbeda-beda. Saya ulangi, setiap manusia memiliki mekanisme pengalihan kebosanannya yang berbeda-beda. Jadi, ada 2 situasi gitu ya. Katakanlah mereka, si A ini, mereka senangnya main HP itu mengonsumsi konten, katakanlah mereka sukanya mengonsumsi konten hiburan. Mereka gunain HP buat ya nonton drakor gitu. Sedangkan yang kedua ini, si B lah kita katakan gitu kan. Si B ini, mereka menggunakan HP itu sebagai pengalihan rasa bosan mereka. Akan tetapi mereka tidak menggunakannya sebagai scrolling. Mereka menggunakannya sebagai berbisnis, atau mereka menggunakannya sebagai belajar.
belajar skill baru, atau mereka yang mungkin punya hobi nulis ya gitu kan, kayak nulis cerita, nulis novel, atau mungkin mereka mempunyai bakat menggambar. Jadi setiap orang memiliki mekanisme pengalihan rasa kebosanan yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa samakan gitu. Jadi kalau gua mau nyimpulin ya, kalau saya mau menyimpulkan, kalau kalian selalu berusaha untuk menghilangkan kebiasaan tersebut, kalau kalian selalu berusaha untuk meninggalkan kebiasaan dari kecanduan media sosial, alih-alih kalian ingin fokus itu, tapi kalian nggak punya penggantinya, kalian nggak tahu mau menggantikan kebiasaan yang akan kalian lanjutkan ketika kalian ingin berhenti dari kecanduan tersebut. Kalau kalian masih belum paham dengan analogi ini, gue ada satu analogi lagi ya. Jadi misalnya kita ibaratkan ya, sistem pencernaan kita itu kan, jadi ada yang namanya junk food, ada yang namanya real food. Nah, kalian bayangin ya, junk food dan real food itu kita ibaratkan sebagai makanan yang ada di otak kita, in our brain, di kepala kita gitu kan. Katakanlah junk foodnya itu misalnya TikTok, scrolling, entertain, atau narkoba gitu kan, hal-hal yang bisa membuat kita menjadi kecanduan yang tidak terkendali ya. Katakanlah yang real food ya, misalnya dopamin yang sehat, yang real food itu katakanlah olahraga, nge-gym, lari. Kalau kalian suka lari ya mending kalian lari gitu, atau kalian baca buku, buat karya, atau ngelakuin sesuatu yang bermanfaat, mungkin meditasi. Itu yang real food. Nah, seandainya ya, ini seandainya kalau kalian diet gitu kan, misalnya kalian diet, kalian maksa diri kalian untuk tidak makan junk food. Katakanlah kalian tahu kan kalau gorengan bisa bikin kolesterol, atau kebanyakan makanan yang gorengan, yang crispy, junk food gitu, itu nggak baik untuk kesehatan gitu. Tapi kenapa ujung-ujungnya mereka malah balik lagi ke hal yang sama? Ujung-ujungnya mereka lapar dan mereka makan hal itu lagi, makan makanan itu lagi. Ya karena mereka nggak punya pengganti dari makanan tersebut gitu kan. Jadi mereka nggak punya real food yang bisa mereka gantikan agar mereka bisa bertahan hidup. Karena itu tadi, manusia memiliki sebuah mekanisme untuk bertahan hidup. Kalau ditanyakan mengapa seseorang merokok, mengapa seseorang mengonsumsi narkoba, ya jawabannya karena mereka merasa berbeda dengan mereka mengonsumsi seperti itu. Terkadang ada yang beranggapan bahwa asap rokok itu berbahaya. Terkadang ada orang yang menganggap bahwa dekat orang yang bahwa asap rokok itu sangat mengganggu. Tapi ada orang lagi yang menganggap bahwa dengan melihat asap rokok, mereka jadi malah kepengen ngerokok. Karena itu perbedaan situasi, perbedaan goals dan pandangan bisa juga menjadi faktor krusial dalam menentukan suatu pilihan dalam hidup. Jadi kesimpulan dari inti video ini adalah, kalau kalian maksain terus untuk menghilangkan suatu kecanduan, katakanlah kalian dopamin detox itu kan, kalian detoksifikasi, kalian puasa dopamin, yang dimana dopamin itu sebagai hormon antisipasi. Ya emang dopamin ya sesuatu yang hal yang lumrah bagi manusia gitu. Ya manusia butuh dopamin. Kalau manusia nggak punya dopamin, manusia nggak bakal senang-senang gitu. Tapi di sini adalah poin pentingnya adalah mekanisme gimana cara kalian untuk menggantikan suatu dopamin tersebut menjadi lebih sehat. Seperti analogi yang udah gua sampaikan terkait junk food dan real food terhadap sistem pencernaan kita. Jadi kesimpulan terakhirnya adalah,
otak juga bisa diberi makan sama kayak sistem pencernaan kita, sama kayak tubuh kita. Jadi kalau kalian memberikan otak kalian makanan yang real, makanan yang sehat, maka pikiran kalian pasti akan berjalan yang sehat. Kalau kalian makan, kalau kalian mengonsumsi konten yang misalnya ngasih kalian impact yang sangat besar, ujung-ujungnya kalian bakal ngerasain sendiri dampaknya seperti apa. Contohnya kurang fokus, kurang konsentrasi, ya pokoknya banyak lagi lah intinya, mudarat dan dampak-dampak yang lainnya. Oke, mungkin cukup sekian dari video saya. Saya harap kalian ya sukalah dengan video seperti ini gitu kan. Mudah-mudahan saya bisa untuk membuat konten yang lebih baik lagi daripada ini ya. Jadi kalau kalian suka ya silakan subscribe di video ini, dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan boleh kalian tanya di kolom komentar ya, mungkin ada terkait pertanyaan yang atau penjelasan saya yang belum jelas. Jadi di video ini, di konten ini saya bakal membahas tentang gym atau work planner, atau gimana sih cara untuk mengatur pola makan dan ya pola dalam latihan kalian itu, agar latihan kalian lebih efisien dan lebih baik gitu kan. So, nantikan video selanjutnya dari saya. Keep improving guys.